Saudara, Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah di Meruya, Jakarta Barat yang dijadikan pembuatan cairan berbahan sabu. Oleh pelaku, cairan berkandungan sabu ini dijual secara bebas di situs online dengan harga Rp200.000 per botolnya. Penggerebekan dilakukan berdasarkan penggabungan investigasi Dir Narkoba Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai Wilayah Soekarno-Hatta. Dalam penggerebekan, satu tersangka ditangkap bersama barang bukti 385 botol liquid sabu dan bahan bakunya. Pembuatan liquid yang berasal dari sabu. Dengan barang sabu, amfetamin, terus ada AMDMA dan alat kimia yang lain, serta alat masaknya, diolah barang ini menjadi liquid. Liquid ini adalah barang yang bisa jual bebas. Dia menggunakan akun Telaga Mina ya untuk menjual ini. Dan sudah ada barang yang akan dikirim, namun belum sempat. Tadi udah kita barang itu. Ya. Setelah menemukan bahan baku pembuatan liquid sabu yang berada di rumah di Meruya, polisi langsung melakukan penyitaan. Di antara barang bukti yang disita, polisi juga menemukan liquid sabu yang telah siap edar. Awalnya, aparat Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai adanya pengiriman bahan baku liquid dari Iran ke Indonesia dengan cara transit melalui Tiongkok dan Hong Kong. Yang namanya sharing informasi dan sharing data. Ya, ini sangat berguna sekali. Ya, tentunya narkotika bisa masuk dari luar negeri itu dengan barang jadi ataupun bahan baku. Ya, bahan baku untuk pembuatan narkotika. Untuk yang kali ini masuknya bahan baku dari Iran, kemudian melipir dulu ke Hong Kong, baru masuk ke Indonesia. Ya, dan tentunya dengan kerjasama sinergi yang cukup apik, kita bisa berhasil mengungkap jaringan narkotika dalam bentuk liquid pave yang mengandung narkotik. Oleh pelaku, cairan berkandungan sabu ini dijual secara bebas di situs online milik pelaku dengan harga Rp200.000 per botolnya untuk ukuran 100 mg. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku baru akan menjual liquid sabu yang diproduksinya ini ke sejumlah pemesan yang berada di wilayah Jabodetabek. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi selengkapnya terkait dengan terbongkarnya pabrik narkotika jenis sabu di kawasan perumahan elit di Meruya, Jakarta Barat. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat siang, Fedriska. Fedriska, apakah polisi sudah mengantongi identitas sindikat produsen sabu cair ini? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Kalau misalkan untuk identitas, tentu polisi masih perlu mendalami terkait dengan sindikat internasional yang diduga memasok bahan mentah sabu cair yang digerebek polisi pada Sabtu malam lalu. Nah, namun sementara polisi telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial MR berusia 23 tahun dan juga warga negara Indonesia. Jika berdasarkan KTP-nya ini merupakan warga Kemanggisan. Nah, inilah kemudian MR beserta dengan barang bukti yang didapatkan oleh kepolisian dari rumah kontrakan yang berada di belakang saya ini, didapatkan barang bukti lebih dari 383 botol liquid rokok elektrik dan juga bahan mentah pembuatan sabu cair ini juga bahan-bahan pengolahannya. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, polisi menduga sindikat pengedar narkoba ini merupakan sindikat internasional lantaran memang diketahui bahwa bahan baku cair ini kemudian didatangkan dari Iran, kemudian ke Tiongkok, dan kemudian ke Hong Kong sebelum akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, berdasarkan inilah kami akhirnya mengetahui bahwa polisi melakukan penggerebekan tadi malam pada Sabtu malam dan didapatkan lebih dari 385 botol liquid cair yang kemudian siap edar dan kemudian dijual secara online di platform-platform digital yang dijual saat dibanderol satu botolnya ini dijual seharga Rp200.000. Mercy. Sindikat internasional, lantas jika Anda bisa gambarkan, Fedriska, Anda sekarang berada di lokasi TKP sana, tempat penemuan tempat produksi sabu cair. Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi lingkungan sekitar lokasi tempat pembuatan sabu cair ini?
Ya, Mercy, produsen dari sabu cair ataupun liquid dari rokok elektrik ini berada di komplek perumahan yang memang cukup padat penduduk. Namun memang setiap rumah ini dibatasi dengan pagar-pagar yang cukup tinggi sehingga memang interaksi antar warga ini tidak terlalu terlihat begitu. Tidak terlihat apakah aktivitas di dalam rumah dari luar. Namun jika tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang warga, diungkapkan bahwa memang warga tidak mengetahui aktivitas ilegal yang terjadi di rumah berlokasi di Jalan Meruya Ilir Blok B nomor 13 ini, nomor 19 maksud kami, diketahui warga tidak mengetahui aktivitas ilegal ini lantaran memang warga mengungkapkan bahwa rumah ini diketahui kosong, tidak ada penyewa begitu. Terakhir diketahui ada yang tinggal di sini pada akhir tahun 2022. Nah, ini sesuai dengan diungkapkan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya bahwa diungkapkan bahwa rumah ini dikontrak oleh para pelaku sindikat pengedar internasional ini. Diketahui bahwa mereka mengontrak di rumah ini baru 2 hari aktivitasnya, kemudian setelah akhirnya diungkapkan oleh polisi bahwa ada produsen narkoba begitu di perumahan warga ini. Nah, kemudian diungkapkan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa polisi pertama kali mengetahui adanya produsen dari narkoba cair ini atau sabu cair ini berasal informasi dari Direktorat Penindakan Bea Cukai wilayah Soekarno-Hatta. Diungkapkan bahwa dari Direktorat Bea Cukai ini mencurigai begitu adanya cairan dalam jumlah yang banyak kemudian dikirim paket dengan alamat rumah yang berada di Jalan Meruya Ilir Blok 3 nomor 19 ini. Nah, dari sinilah kemudian polisi berdasarkan hasil joint investigation mereka mengetahui dan menggerebek rumah ini dan mengetahui bahwa memang terjadi atau dilakukan praktik legal pembuatan sabu cair berbentuk liquid yang dijual secara bebas. Mercy. Terima kasih Fedriska, langsung dari lokasi tempat penemuan tempat produksi sabu cair di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Terima kasih Fedriska Ananda atas laporan Anda.